Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi ini, masih tentang tag prosedur. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang isi tag prosedur, struktur tag prosedur, dan ciri kebahasaan tag prosedur. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menulis tag prosedur. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Sebelum kita menulis tag prosedur, ada baiknya kita menentukan dulu jenis tag prosedur yang akan kita tulis berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya ada 3 jenis tag prosedur, yaitu tag prosedur yang memandu, memainkan atau menggunakan, kemudian tag prosedur yang memandu cara membuat, serta tag prosedur yang memandu cara melakukan. Setelah itu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita siapkan. Setelah menentukan jenis dan tujuan tag prosedur yang akan kita tulis, kita juga harus mengingat kembali struktur tag prosedur yang pernah kita pelajari sebelumnya. Adapun struktur tag prosedur terdiri dari 4. Yang pertama, struktur tujuan, yang kedua struktur bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Lalu, pahami kembali apa saja ciri-ciri yang tertulis dalam setiap langkah struktur tag prosedur tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kebahasaan seperti yang sudah Ibu jelaskan di pelajaran sebelumnya. Ada sekitar 7 ciri kebahasaan yang digunakan dalam tag prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kalimat pasif, bentuk pasif, kemudian menggunakan kriteria atau batasan. Lalu tag prosedur menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Selanjutnya tag prosedur menggunakan kalimat saran atau larangan, dan menggunakan kata penghubung, pelesapan atau kata acuan, dan yang terakhir menggunakan akhiran i atau kan pada tag prosedur. Nah, semuanya itu harus kita ulang kembali, harus kita perjelas dan ingat kembali manakala kita akan memulai menulis atau membuat karya tag prosedur. Nah, anak-anak, berikut ini saya akan tampilkan potongan video yang nantinya akan menjadi bahan latihan kalian. Silakan amati setiap langkahnya. Setelah kalian paham, mulailah membuat tag prosedur sesuai dengan jenis yang akan kalian buat dari bahan dan alat yang saya tampilkan. Jangan lupa gunakan pembelajaran sebelumnya sebagai modal untuk membuat tulisan tersebut. Silakan dikerjakan dan teliti sebelum menulis, ya. Ini bahan-bahan yang digunakan, silakan diperhatikan apa saja jenisnya dan berapa banyak, sehingga nanti kalian bisa menulis dengan tepat. Dan silakan pikirkan ini ditaruh di mana, di bagian apa dalam struktur tag prosedur. Dan ini prosesnya. Bahan-bahan tadi yang sudah disiapkan dibentuk hingga menjadi seperti ini. Silakan juga ini bagian apa.
langkah terakhir, dalam pembuatan acar tomat ini ya. Silakan selamat bekerja, buatlah sebaik mungkin. Potongan video tersebut menjelaskan bagaimana cara membuat acar tomat. Acar tomat merupakan makanan pendamping ketika menyantap hidangan berupa nasi yang sangat pas dimakan untuk ayam goreng atau ikan goreng. Jadi acar tomat merupakan salah satu kuliner Nusantara, atau orang Bali biasa menyebutnya dengan sambal mata. Jadi silakan potongan video tersebut kalian buat tag prosedurnya lengkap dengan 4 langkah-langkah dan penggunaan bahasa yang tepat, sehingga orang bisa membuat dengan gampang setelah membaca tag prosedur yang kalian buat. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal dan bermanfaat serta memberi berkah bagi kita. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.